Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Patmala dari FM21C. Di sini saya akan menjelaskan contoh aplikasi Fluida dalam kehidupan sehari-hari dan di bidang farmasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian fluida. Fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan. Meliputi zat cair, air dan gas, minyak, susu dan air merupakan contoh zat cair. Dan seluruh zat cair dikelompokkan ke dalam fluida karena memiliki sifat dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Zat gas juga termasuk dalam fluida karena dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya, hembusan angin yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Fluida memiliki sifat tidak menolak terhadap perubahan bentuk dan kemampuan untuk mengalir, atau umumnya kemampuannya untuk mengambil bentuk dari wadah. Berdasarkan pergerakannya, fluida dibedakan menjadi fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase diam, tidak bergerak, atau fluida dalam keadaan tidak bergerak namun tanpa adanya perbedaan kecepatan antar partikel fluida. Bisa juga dikatakan bahwa partikel-partikel fluida bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya geser. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak berupa zat cair dan gas. Fluida dinamis memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak memiliki perubahan volume, tidak kental, tidak mengalami putaran-putaran. Selanjutnya, contoh aplikasi fluida statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Fluida merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari karena setiap hari manusia membutuhkan udara untuk bernapas, membutuhkan zat cair untuk meminum, bahkan terapung ataupun tenggelam. Yang pertama adalah semprotan parfum. Semprotan parfum merupakan hal yang sangat sering kita temui, tetapi tanpa disadari merupakan salah satu aplikasi dari hukum Bernoulli. Saat kamu menekan parfum ke bawah, cairan bagian bawah akan bergerak dengan kelajuan rendah. Akibatnya, tekanan di cairan bagian bawah akan semakin tinggi. Hal itu mampu mendorong cairan untuk bergerak ke atas melalui selang parfum yang berukuran kecil. Saat sampai di atas selang, udara di bagian pengisap akan keluar bersamaan dengan cairan parfum. Ini termasuk contoh aplikasi fluida dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contoh aplikasi fluida dinamis. Yang kedua adalah pompa hidrolik ban sepeda. Prinsip dari pompa ini juga menerapkan hukum Pascal. Pada pompa hidrolik ini, kita memberi gaya yang kecil pada pengisap kecil, sehingga pada pengisap besar akan dihasilkan gaya yang cukup besar. Dengan demikian, pekerjaan memompa akan menjadi lebih ringan. Pada pompa hidrolik menggunakan kinetik energi dari cairan yang digunakan pada suatu kolom udara, dan energi tersebut dikonversi menjadi energi yang berbentuk lain atau energi tekan. Pompa ini berfungsi untuk mentransfer energi mekanik menjadi energi hidrolik. Pompa hidrolik ban sepeda ini termasuk contoh fluida statis. Yang ketiga adalah sayap pesawat terbang. Penerapan lain dari asas Bernoulli adalah pada gaya angkat pesawat terbang. Pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena kelajuan udara yang melalui sayap pesawat. Jika tidak ada udara, maka pesawat terbang tidak akan terangkat. Gaya angkat terbangkitkan karena ada perbedaan tekanan di permukaan atas dan permukaan bawah sayap. Bentuk airfoil sayap diciptakan sedemikian rupa agar tercipta karakteristik aliran yang sesuai dengan keinginan. Singkatnya, gaya angkat akan ada jika tekanan di bawah permukaan sayap lebih tinggi dari tekanan di atas permukaan sayap. Perbedaan tekanan ini dapat terjadi karena perbedaan kecepatan aliran udara di atas dan di bawah permukaan sayap. Sesuai hukum Bernoulli, semakin cepat kecepatan aliran, maka tekanannya makin rendah. Besarnya gaya angkat yang dibangkitkan berbanding lurus dengan luas permukaan sayap, kerapatan udara, kuadrat kecepatan, dan koefisien gaya angkat. Sayap pesawat terbang termasuk contoh fluida dinamis. Selanjutnya yaitu contoh aplikasi fluida statis dan dinamis dalam bidang farmasi. Yang pertama adalah reologi. Reologi adalah salah satu ilmu yang sangat penting. Prinsip dasar reologi ini dapat diterapkan dalam banyak hal, seperti pada pembuatan cat, tinta, berbagai adonan, produk hasil peternakan, bahan pangan, kosmetik, dan bagi bidang farmasi sendiri dalam membuat sediaan obat. Reologi dalam pembuatan sediaan obat-obatan memiliki pengaruh yang sangat besar di segala aspek formulasi dari tahap awal hingga akhir.
Aplikasi reologi pada fluida salah satunya terdapat pada proses pencampuran atau mixing. Mixing didefinisikan sebagai suatu proses pencampuran dari satu atau lebih bahan dengan adanya penambahan suatu bahan ke bahan lainnya, sehingga terjadi suatu bentuk yang homogen dari berbagai konstituen. Bisa cair, padat cair, maupun cair gas. Biasanya jika komponen yang jumlahnya lebih banyak disebut fase kontinu, sedangkan yang jumlahnya lebih sedikit disebut fase disperse. Yang kedua adalah hidrodinamika. Hidrodinamika adalah ilmu yang mempelajari fluida yang mengalir. Fluida adalah zat yang dapat mengalir, yang terdiri dari zat cair dan gas. Hidrodinamika juga dapat didefinisikan sebagai penelitian mengenai zat cair yang mengalir meliputi tekanan, kecepatan aliran, dan lapisan. Alat-alat yang digunakan dalam kesehatan berhubungan dengan hidrodinamika. Yang pertama ada tensimeter, digunakan untuk mengukur tekanan darah, berapa angka sistol pada waktu jantung kuncup, dan berapa angka diastol pada waktu jantung mengembang kembali. Yang kedua ada tonometer, digunakan untuk pemeriksaan untuk mengetahui TIO, tekanan intraokuler pada mata. Yang ketiga ada sistometer, digunakan untuk mengukur tekanan kandung kemih.